ini sudah 5 menit berjalan dari pukul 10 waktu Mekah, Arab Saudi, dan kita langsung tinjau kondisi terbaru dari Mekah saat ini. 3 jurnalis kami sudah siap dengan laporan langsungnya. Ada Yasir Neneama, kemudian ada Imron Fahim, dan Mustaqim. Nanti kita akan mendengarkan langsung laporan dari masing-masing titik terkait dengan persiapan untuk puncak ibadah haji pada hari ini. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi untuk kawan-kawan semua di sana. Saya mau ke Imron dulu sekarang. Imron, Anda yang bersama dengan tim petugas haji dari Kementerian Agama pasti sudah memantau dari awal sampai akhirnya sampai di momen puncak haji hari ini. Apa yang Anda cermati untuk kondisinya sekarang? Ya, Assalamualaikum Tifal dan selamat siang. Memang hari ini merupakan hari yang cukup berbahagia bagi seluruh umat muslim di dunia, khususnya umat muslim yang berasal dari Indonesia. Ada 241.000 jamaah haji Indonesia tengah berada di Arafah, yang dalam waktu 2 jam lagi mereka akan melaksanakan puncak haji, yakni wukuf di Arafah. Kesiapannya sudah dilakukan sejak beberapa minggu yang lalu. Hari ini merupakan hari yang ke-34 jamaah haji berada di Tanah Suci. Dan ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu. Selama waktu itu juga mereka menjaga kesehatan, menjaga pola makan, agar bisa mengikuti rukun haji, yakni wukuf di Arafah. Saya saat ini berada di salah satu maktab yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia reguler, di mana mereka berjumlah 213.000. Mereka menempati 1.169 tenda yang terbagi dalam 73 maktab. Dalam waktu 22 jam ke depan, mereka akan mengikuti khutbah yang akan dibawakan oleh khatib. Kemudian mereka akan melakukan sholat jamak takdim antara sholat duhur dan sholat asar. Rangkaian ibadah ini mengawali ibadah puncak haji yakni wukuf di Arafah. Setelah melakukan sholat nanti, mereka akan bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperbanyak dzikir, lalu melantunkan doa-doa yang selama ini menjadi harapan mereka, menjadi impian mereka untuk tiba di Tanah Suci. Dan ini merupakan hari yang cukup berbahagia pula bagi para petugas haji, karena di fase yang awal ini mereka bisa mengantarkan ratusan ribu jamaah yang awalnya tinggal di Mekah di sekitar 170 hotel, kini mereka berhasil didorong menempati di tenda-tenda Arafah. Mudah-mudahan proses wukuf di Arafah ini berjalan lancar hingga nanti sore hari menjelang waktu terbenamnya matahari. Untuk wukuf di Arafah sendiri akan dimulai saat ba'dal jawal atau tergelincirnya matahari, yakni masuknya waktu duhur. Nanti jamaah haji diminta untuk lebih banyak melakukan ibadah di dalam tenda, mengingat cuaca di luar cukup ekstrim, di mana suhu udara diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius. Bagi jamaah yang terpaksa berada di luar, diharapkan tetap membawa peralatan alat pelindung diri seperti payung, kemudian masker, dan juga kacamata. Jangan lupa pula membawa alat penyemprot air untuk mendinginkan kulit agar tidak terlalu panas ketika terpapar sengatan matahari. Karena sejauh ini banyak jamaah haji yang terserang serangan panas atau overheat hingga kemudian jatuh pingsan. Ini perlu diantisipasi oleh jamaah haji dan juga oleh petugas untuk selalu mengingatkan jamaah menjaga kesehatan dan keselamatannya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Makkah Arafah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio, Ifal. Imron, saya membayangkan betul bahwa ini tidak cuma jamaah haji Indonesia saja yang dikumpulkan, tapi seluruh dunia juga datang ke titik yang sama. Sehingga mobilitas ini yang jadi catatan sebetulnya dari awal oleh pihak otoritas terkait begitu. Saya mau memastikan dulu apakah seluruh jamaah haji kita sudah terkonsentrasi didorong menuju Arafah untuk saat ini? Ya, Tifal, memang ini jutaan umat muslim menjadi lautan manusia di Arafah siang ini. Mereka berkumpul menuju atau menunggu ke puncak haji.
Dan proses pendorongan atau keberangkatan jamaah haji untuk yang Indonesia ini dilakukan sejak kemarin pada Jumat pagi hingga Jumat malam. Dan pada pukul 11 malam, jamaah haji sudah terangkut semua atau sudah diberangkatkan semua ke area Arafah, yakni tempat wukuf di Arafah yang berada tidak jauh dari kota Mekah. Dan sejauh ini kondisi jamaah seluruhnya dalam kondisi baik, sehat, dan mereka bersiap untuk menyambut puncak haji, yakni wukuf di Arafah. Namun memang ada beberapa yang tidak bisa bersama dengan kita karena takdir mereka harus wafat, meninggal dunia. Ada sekitar 118 orang meninggal dunia sebelum pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk orang-orang yang wafat dan meninggal dunia ini akan dibadal hajikan oleh petugas haji. Ada sekitar 300 petugas haji yang akan membadal hajikan untuk para jamaah haji yang wafat. Baik mulai wafat di embarkasi maupun wafat di Tanah Suci. Demikian, Tifal. Oke, membayangkan bahwa ini segala golongan akan berkumpul di satu titik, terlebih lansia, ini juga jadi concern, jadi fokus perhatian pemerintah juga, terutama Anda yang jadi bagian dari petugas haji di sana. Pendekatan seperti apa yang diberikan begitu oleh pemerintah kepada para lansia ini selama proses wukuf di Arafah ini? Ya, memang lansia ini menjadi prioritas bagi petugas haji tahun ini sesuai dengan temanya Haji Ramah Lansia. Ini dilakukan beberapa skema, yakni mulai dari keberangkatan di mana jamaah haji saat di pesawat ditempatkan di kursi yang paling depan. Kemudian saat berada di hotel penginapan di Mekah, mereka ditempatkan di kamar-kamar yang dekat dengan lift atau pintu keluar hotel sehingga saat terjadi apa-apa mereka cepat atau mudah dievakuasi. Demikian juga dalam prosesi ritual haji. Untuk jamaah haji lansia, ini mendapatkan skema rukhsah atau keringanan selama menjalankan ibadah haji. Ada sejumlah skema rukhsah atau keringanan yang telah disiapkan untuk jamaah haji lansia, jamaah haji disabilitas, maupun jamaah resiko tinggi. Salah satunya yakni skema murur. Skema murur ini baru diterapkan tahun ini. Skema murur merupakan skema di mana jamaah haji lansia, disabilitas, dan resiko tinggi tidak perlu bermalam atau singgah di Musdalifah. Jamaah haji cukup melintas saja saat tiba di Musdalifah, lalu melanjutkan langsung perjalanannya ke Mina. Hal ini untuk menghindari kepadatan jamaah haji di Musdalifah yang bisa memakan korban. Jadi gue live sekarang atau kapan? Keselamatan. Selain itu juga ada skema lain, yakni safari wukuf, di mana pada hari ini ada 300 jamaah haji lansia dan disabilitas non-mandiri, serta jamaah haji sakit. Ini disafari wukufkan, dinaikkan ke dalam bus, kemudian mereka mengikuti puncak wukuf di atas kendaraan tanpa turun ke tenda-tenda. Mereka hanya melakukan wukuf pada waktu sampai pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Selanjutnya mereka akan dibawa kembali ke hotel transit maupun di klinik kesehatan. Untuk ritual haji lainnya seperti ritual rukun haji seperti tawaf ifadah maupun juga sa'i nantinya akan dibadalkan. Termasuk juga ritual wajib haji yakni lempar jumroh akan dibadalkan bagi jamaah yang safari wukuf. Tifal. Itu gambaran dari satu titik, nanti kita akan juga tinjau lagi ke titik yang lain. Tapi untuk sementara Imran Fahim, terima kasih untuk laporan Anda saat ini. Kita juga masih